Market Now segmen Top Stock kita masih membahas pemirsa bagaimana menggenjot ekspor sehingga ekspor nasional ini juga mampu unjuk gigi dan tentunya defisit neraca perdagangan bisa ditekan. Kami punya informasi di mana pemerintah masih mengkaji kebijakan soal penempatan devisa hasil ekspor atau DHI agar bisa dikonversi ke mata uang rupiah guna meningkatkan supply falas di Indonesia. Pemerintah akan mengkaji kebijakan yang mengatur soal penempatan devisa hasil ekspor atau DHE. Pasalnya selama ini banyak hasil devisa ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. Pemerintah berharap DHE tidak hanya sekedar masuk, namun dapat dikonversikan ke mata uang rupiah untuk meningkatkan suplai dari valuta asing di Indonesia. Pemerintah akan mengkaji kebijakan yang mengatur soal penempatan devisa hasil ekspor atau DHE. Pasalnya selama ini banyak hasil devisa ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. Pemerintah berharap DHE tidak hanya sekedar masuk, namun dapat dikonversikan ke mata uang rupiah untuk meningkatkan suplai dari valuta asing di Indonesia. Namun, sebelumnya melahirkan kebijakan tersebut, pemerintah akan mendengarkan seluruh aspirasi dari para pengusaha agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat dan kalangan dunia usaha. Nantinya, segala masukan dari pengusaha akan dipertimbangkan serta akan dibandingkan dengan kebijakan DHE di negara-negara lainnya. Sebetulnya kita sudah beberapa kali kan di antara kami sendiri dengan Bank Indonesia kita juga lihat policy yang sudah diadopsi oleh Bank Indonesia untuk meminta bahwa devisa hasil ekspor itu masuk ke Indonesia. Kita akan terus tanpa menimbulkan persoalan yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat, terutama di dunia usaha. Artinya yang dilakukan oleh pemerintah adalah terus menyempurnakan apa sih yang menyebabkan perusahaan untuk bisa merasa confidence. Pemerintah mengaku akan terus menyempurnakan kebijakan terkait devisa tersebut dengan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk meletakkan mata uang asing atau pendapatan devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Seperti terkait intensif yang bisa diberikan dalam rangka membawa pulang devisa ekspor. Jakarta, Ratu Rina, Rifai Utama, IDX Channel. Kembali berbincang bersama dengan Pak Joshua Pardede. Beliau adalah Kepala Ekonom dari PT Bank Permata Tbk. Ya, Pak Joshua, kalau berbicara mengenai perdagangan kan untuk menggenjot tentunya ekspor tidak hanya berbicara volume, kemudian juga kualitas produk, tetapi juga bagaimana citra produk tersebut. Kalau kita lihat kan upaya pemerintah dalam hal ini seperti apa? Seperti kita tahu kan misalnya CPO kita yang sulit untuk masuk ke pasar Eropa, kemudian juga dari segi otomotif yang dimana ada penerapan Euro 4 sehingga kita tidak bisa ekspor ke sejumlah negara, sementara Vietnam sudah menerapkan hal tersebut. Nah, sisi citra produk Indonesia. Ya, saya pikir memang ada beberapa faktor, misalkan terkait dengan tadi pembatasan atau pelarangan ekspor CPO kita ke Eropa. Itu kan juga adalah salah satu faktornya adalah yang dikemukakan oleh Parlemen Uni Eropa adalah masalah deforestasi gitu ya, dan juga bagaimana upaya sertifikasi, misalnya sertifikasi perkebunan CPO di Indonesia belum semuanya mempunyai sertifikat gitu ya. Jadi makanya kedepannya bagaimana tadi mendorong supaya produk kita itu punya standar internasional gitu ya, mendorong mutu kualitasnya gitu ya. Tadi mendorong bagaimana memberdayakan sisi pelaku usahanya gitu ya, bagaimana yang sesuai dengan standar internasional gitu ya, sehingga itu akan mendorong supaya dalam negeri pun juga seperti CPO itu bisa diekspor ya ke Eropa. Upaya itu sudah maksimal tidak? Atau Anda melihat pemerintah saat ini lebih ke hanya bagaimana mendorong dari segi volume, tapi memperbaiki berbenah dari produk kita dulu saja yang mungkin belum maksimal, atau seperti apa? Kan CPO ini kan udah problem yang bukan hanya 1-2 tahun belakangan ini kan, terkait dengan permasalahan hasil-hasil ataupun ekspor CPO ke negara lain itu terhambat banyak isu. Ya, memang tadi saya pikir misalkan kita mencontoh kemarin kan pada saat pemerintah Eropa tadi mencoba untuk memban ekspor kita, pemerintah juga melakukan negosiasi ya, dan ya semacam retaliasi juga ya dengan membatasi ekspor dari Eropa misalkan ya, seperti contoh ya. Jadi
Tapi kedepannya memang saya pikir ya tadi bagaimana kita mendorong mutu kualitas itu dengan promosi juga gitu ya. Kalau kita nggak promosi dan juga meningkatkan kualitas, tentunya dunia internasional pun juga nggak tahu gitu ya. Oke, Karena kita nggak promosi sementara negara lain mengeluarkan isu bahwa produk CPO Indonesia negatif. Itu malah justru ke pasar-pasar baru juga nantinya jadi kendala juga. Betul, itu makanya marketing kita mesti harus lebih agresif lagi ya atas perdagangan kita. Tadi Indonesia Trade Promotion Center-nya juga perlu didorong gitu ya. Bagaimana kita harus mengerti juga bagaimana produk-produk kita, bisnis prosesnya gitu ya. Sehingga pada saat mereka presentasi dengan calon investor ataupun calon bisnis di negara mitra dagang utama kita, tentunya itu akan jauh lebih akan meningkatkan performance kita gitu. Justru malah tadi ada produk-produk yang mungkin non tradisional juga bisa kita ekspor ke sana gitu ya. Oke. Kita khusus CPO nih. Prospek dari CPO sebenarnya kalau diekspor saat ini seperti apa? Karena kan juga banyak sekarang pengganti ya, substitusi dari CPO diterapkan oleh negara-negara maju. Ya memang ini kita lihat CPO kita ini memang tadi dari sisi sertifikasi memang perlu ditingkatkan gitu ya, perkebunan kita supaya tidak terhalang oleh faktor deforestasi gitu ya, yang dikeluhkan oleh berbagai negara maju gitu ya. Saya seperti ambil contoh, dan juga tadi bagaimana kita mendorong industri pengolahan CPO ini gitu di dalam negeri. Oke, artinya bisa dibilang sebenarnya negara-negara tujuan ekspor CPO lebih meminati hasil hilir begitu ya? Iya betul, itu bukan yang mentah. Betul, karena dari sisi nilai tambah juga bagi kita juga itu akan jauh lebih besar ya kinerja ekspornya gitu ya, ketimbang kita mentah dari CPO-nya saja gitu. Jadi makanya kedepannya tadi berbagai kebijakan terkait bagaimana mendorong produksi perkebunan ya, bukan hanya produksi juga ya, tadi volume terkait juga dengan kualitas dari perkebunan itu memang perlu dijaga, di-maintain, dikelola ataupun diawasi oleh pemerintah sehingga tadi benar-benar produk itu tidak memenuhi standar. Itu baru satu sisi baru CPO. Betul. Otomotif? Ya tadi bagaimana kalau kita lihat dari sisi otomotif ya, Gaikindo mendorong supaya industri produsen otomotif ini mengimplementasikan sistem Euro 4 ini lebih cepat gitu ya pada produksi kendaraan yang baru akan dia buat ke depannya gitu ya, sehingga kita kan jauh lebih bersaing gitu karena nama aja bisa masuk itu dia Indonesia. Itu ya makanya kan sekarang sudah mulai beberapa produsen otomotif sudah mendatangkan pabrik-pabriknya, sudah buka pabrik di Indonesia gitu ya, sehingga ini akan lebih menekan ongkos produksi, dan juga kita harapkan tadi kita bisa lebih cepat menerapkan si Euro 4 ini, sistem Euro 4 sehingga bisa diterima oleh pasar internasional gitu. Oke. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi di satu segmen terakhir mengenai defisit neraca perdagangan ini dan bagaimana untuk menggalakkan ya ekspor nasional. Kami segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga clearing dan penjaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme clearing secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota clearing. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Kembangan, penjualan, dan laba bersihnya itu paling penting lah. Dua, lihat juga cash flow-nya. Cash flow-nya itu lebih penting lagi daripada misalnya laba bersihnya. Lihat juga tingkat hutangnya dari perusahaan itu. Makin sedikit hutang yang dimiliki sama perusahaan, makin baik fundamentalnya. Keempat, mesti juga melihat return on equity. Nomor 5, lihat juga operating profit margin atau dalam bahasa Indonesia margin usaha. Kalau dari waktu ke waktu perusahaan menunjukkan margin usaha yang naik, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini menjalankan usahanya secara efisien, dan bahkan perusahaan ini bisa menaikkan harga
barang maupun jasa. Sama saya, Nico Omer, Anda menyaksikan IDX Channel. Kembali berbincang pemirsa bersama dengan Pak Joshua Pardede, dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita masih membahas bagaimana untuk menggalakkan ekspor nasional. Kalau kita berbicara tadi mengenai Euro 4, kemudian juga kita belum sampai ke tahap itu, Vietnam sudah lebih duluan. Apakah karena faktor teknologi juga? Ya, saya pikir memang betul juga ya, karena kan kita sebenarnya kan kita punya targetnya 2029 itu emisi karbon itu ditekan sampai dengan 30% ya, tapi implementasinya baru sampai dengan sekarang ini gitu ya. Jadi baru pemerintah itu mengharuskan ya, kalau saya tidak salah semester kedua tahun ini produksi baru dari otomotif itu harus berstandar Euro 4 gitu ya. Jadi makanya kedepannya tadi implementasinya harus lebih didorong, implementasi teknologi gitu ya, sehingga produsen otomotif ini juga punya insentif gitu ya. Tapi investasi juga untuk teknologi tersebut betul besar ya. Tapi kan tentunya ya tadi bisa untuk konsumsi domestik, tapi juga bisa ekspor oriented gitu. Jadi kalau itu dikomunikasikan, disosialisasikan dan diberikan insentif ya antara pemerintah dan juga pelaku industrinya, tentunya ini akan jauh lebih menarik gitu ya untuk menggarap pasar internasional. Gitu. Nah, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa yang paling berperan di sini dari segi pemerintah, Kementerian Perindustrian berarti. Betul. Ya memang kita lihat dari sisi ya tadi bagaimana kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang mendorong supaya kebijakan-kebijakan industri ini mendorong gitu ya, terdorong menarik investasi itu masuk ke sektor manufaktur pengolahan gitu ya, dan juga ya tadi dikomunikasikan dengan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Perdagangan bagaimana kita mempromosikan, membuka pasar baru dan meningkatkan kualitas dari standar dari produk ekspor kita. Semester kedua kira-kira? Saya pikir dengan kinerja dari ekspor kan ini kan impor ini kan juga kita lihat impor non migas sudah mulai agak normalize kembali gitu. Jadi kita melihat memang masih ada potensi bahwa trade surplus bisa kembali terjadi nanti di semester kedua gitu. Baik, sukses selalu untuk Pak Joshua, dan semoga ke depan ada titik terang mengenai ekspor Indonesia agar lebih mengalami peningkatan lagi dan defisit neraca perdagangan juga bisa kembali surplus, karena itu yang kita butuhkan untuk saat ini. Terima kasih banyak pemirsa, Anda telah menyaksikan Market Now sesi pertama bersama saya, Rita Sembodatu. Sampai berjumpa kembali. Go Public pada dasarnya adalah proses yang mudah. Dengan pendanaan melalui Go Public, ekspansi usaha menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga menunjang pertumbuhan kinerja perusahaan yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dan stakeholders. Pemegang saham pendiri atau founder tidak hanya dapat menikmati apresiasi harga saham yang dimilikinya seiring dengan peningkatan harga saham di bursa, tetapi juga mendapatkan perlakuan pajak transaksi penjualan yang lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan belum go public. Go public melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar menuju transformasi pertumbuhan perusahaan. Bergabunglah dengan ratusan perusahaan yang telah berkembang pesat dengan Go Public. Go Public lebih baik. Pemerintah terus mengembangkan pariwisata Danau Toba guna mendorong tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Terlebih dengan dibukanya rute penerbangan internasional di Bandara Silangit yang merupakan gerbang utama menuju Danau Toba. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku untuk mengejar target kunjungan Wisman ke Danau Toba, pemerintah akan mendukung percepatan pembangunan landasan pacu Bandara Silangit dari 2.650 meter menjadi 3.000 meter. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong industri perhotelan dan sektor lainnya untuk menunjang pengembangan kawasan Danau Toba. Waduh, saya belum tahu, ya, tapi saya kira akan lumayan, nanti tergantung katanya hotel juga mesti bangun ya. Jadi saya harap tanah ini selesai bulan ini, sehingga bulan depan, sehingga awal tahun depan sudah ada construction mulai. Pemerintah optimis pengembangan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata baru diharapkan bisa mendorong kunjungan wisatawan. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba lewat Bandara Silangit bisa mencapai 500.000 wisatawan.
Terkait polemik angka kemiskinan yang diklaim pemerintah sebagai yang terendah sejak tahun 1998, Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto memastikan bahwa perhitungan angka kemiskinan BPS telah mengacu pada standar buku World Bank. Menurut Suharyanto, dalam menghitung kemiskinan antar negara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kesetaraan daya beli atau purchasing power parity per hari. Untuk Indonesia, angka konversi purchasing power parity merupakan banyaknya rupiah yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan dan jasa dengan jumlah yang sama dan dapat dibeli dengan $1 di Amerika Serikat. BPS menegaskan yang digunakan Indonesia bukan $1 pada kurs Rp14.500, namun dolar yang dikonversikan menjadi $1 purchasing power parity atau setara Rp4.985 mengacu pada angka baseline 2011. Metodologi digunakan BPS sejak 98. Artinya apple to apple. Bisa dilacak manualnya, bisa dilacak itu digunakan oleh negara lain. Jadi kalau kemudian ada statement yang mengatakan jumlah penduduk miskinnya agak beda, saya nggak bisa mengkonfirmasi kalau misalnya tidak ditunjukkan sumber datanya mana, metodologinya apa. Meski demikian, pemerintah diakui masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang cukup dalam. Pemerintah perlu melakukan akselerasi program bantuan sosial dan jaminan sosial dengan memberdayakan perekonomian masyarakat miskin. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IDX Channel. PT Barata Indonesia Persero telah melakukan penandatanganan perjanjian akuisisi aset pabrik Siemens Power serta gas turbine components milik PT Siemens Indonesia di wilayah Cilegon, Banten. Penandatanganan ini dilakukan Direktur Utama PT Barata Indonesia serta CEO Siemens Indonesia di Kementerian BUMN yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Kementerian dan Deputi BUMN. Direktur Utama PT Barata Indonesia Persero Silmi Karim mengatakan dengan pengakuisian aset Siemens ini diharapkan dapat Halo pemirsa, bagaimana aktivitas trading Anda sampai sejauh ini jelang penutupan perdagangan di sesi pertama di akhir pekan, di mana Market Now versus Closing kembali hadir menjumpai Anda, dan kali ini bersama saya David Sanoval. Dan seperti biasa, rangkuman informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi di perdagangan hari ini. Dan pemirsa, langsung saja inilah IDX versus Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi terkait juga dengan pergerakan indeks di Bursa Efek Indonesia, pergerakan harga komoditas, kemudian juga data terakhir dari pergerakan Bursa Asia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda bagaimana data terakhir yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan, kemudian posisi dari indeks lainnya, MNC 36, Pevindo 25. Indeks harga saham gabungan di zona hijau, namun data terakhir untuk posisi intraday-nya saat ini sudah kembali bergerak di zona merah di 6.005 melemah di 0,10%. MNC 36 juga bergerak di zona merah, Pevindo 25 juga bergerak di zona merah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana posisi dari pergerakan harga komoditas sampai sejauh ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Di antaranya adalah bagaimana posisi harga minyak mentah, WTI menguat di 0,25%, nikel juga menguat di 0,09%, emas menguat di 0,01%, dan CPO bergerak di zona merah minus di 0,04%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, data terakhir yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, pergerakan dari Bursa Asia. Ada Nikkei, Hang Seng, STI, kemudian juga ada Kospi. Nikkei bergerak di zona hijau, sementara Hang Seng dan STI bergerak di zona merah, sementara Kospi bergerak di zona hijau. Sementara untuk posisi atau level dari masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pencapaian terbaru saham Apple berhasil mendorong naik indeks S&P 500 dan Nasdaq di Bursa Wall Street Amerika Serikat pada perdagangan Kamis kemarin, di mana saham Apple mendorong indeks di 1,4%, lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya. Saham Apple mendorong naik indeks S&P 500 dan Nasdaq di Bursa Wall Street Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 2 Agustus 2018. Produsen iPhone tersebut menjadi perusahaan Amerika pertama yang mencetak $1 triliun Amerika dalam hal nilai pasar. Indeks S&P 500 berakhir naik 0,49% atau 13,86 poin di 2.827,22 dan indeks Nasdaq Composite menguat 1,24% ke level 7.802,69. Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun tipis 0,03% atau 7,66 poin di level 25.326,16. Dilansir Reuters, saham Apple Inc. memperpanjang rally-nya dengan naik 2,9% serta mendorong nilai pasarnya menembus ambang $1 triliun Amerika Serikat. Saham Apple pun mendorong indeks teknologi pada S&P 1,4% lebih tinggi dan menjadi kenaikan presentasi terbesar di antara 11 sektor utama di S&P 500 lainnya. Kalangan ekonom mengapresiasi pencapaian Apple Inc. tersebut, mengingat Apple berhasil mencapai nilai pasar tersebut di tengah memanasnya perang dagang dan perang mata uang antara Amerika dan China. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, bursa saham Eropa ditutup terkoreksi pada perdagangan Kamis kemarin dipicu tingginya aksi jual serta pelemahan saham Siemens pasca rilis laporan keuangan yang di bawah ekspektasi pasar. Aksi jual terus membebani bursa saham Eropa pada perdagangan Kamis 2 Agustus 2018 didorong pelemahan indeks DAX Jerman dengan hasil laporan keuangan Siemens yang mengecewakan. Indeks Stoxx 600 Eropa mengakhiri sesi perdagangan Kamis dengan turun 0,8% ke level terendah dalam satu pekan, saat investor melepaskan aset-aset beresiko menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat untuk menaikkan tarifnya pada impor Cina. Indeks DAX Jerman yang paling sensitif dengan isu perdagangan turun 1,5% saat saham Siemens melemah. Saham Siemens turun 4,7% setelah melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan meskipun labanya sedikit melampaui ekspektasi. Para analis dan pedagang mengatakan penurunan Siemens tersebut mungkin karena kekhawatiran atas strategi baru Vision 2020 Plus dan kekecewaan bahwa perusahaan tidak meningkatkan proyeksi labanya. Seperti diketahui, sektor otomotif adalah sektor yang akan terkena dampak paling signifikan dari perang dagang. Sektor otomotif sendiri telah mengalami pelemahan hingga 1% dalam beberapa pekan terakhir akibat ancaman Amerika untuk memberlakukan lebih banyak tarif. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke sektor komoditas. Pemirsa, kekeringan di Australia membuat harga gandum menguat dan melampaui kenaikan harga-harga komoditas global lainnya. Hal tersebut juga didorong oleh kekeringan dan lonjakan suhu di Eropa dan juga Laut Hitam. Kekeringan di Australia membuat harga gandum lokal rally dan melampaui kenaikan harga-harga komoditas global lain. Hal tersebut terdorong oleh kekeringan dan lonjakan suhu di Eropa dan Laut Hitam. Harga gandum di wilayah timur Australia melambung 20% pada bulan lalu, melampaui 22 jenis komoditas bahan mentah lainnya dalam catatan Bloomberg Commodity Index karena pengekspor di bagian selatan dunia itu tengah mengalami musim terkering sejak 2002. Pada perdagangan Kamis 2 Agustus 2018, harga gandum di Chicago Board of Trade mengalami lonjakan 10 poin atau 1,79% menjadi $568,25 Amerika per bushel. Harga tersebut mencatatkan kenaikan harga gandum melonjak 33,08% selama tahun berjalan. Gandum hard red musim dingin tercatat naik 14% dan jenis soft red naik 10%. Setelah bertahun-tahun mendapatkan hasil panen yang cukup tinggi, hasil panen gandum global pun dinyatakan merosot ke level terendah selama 3 tahun karena adanya penyusutan hasil panen di Eropa, Laut Hitam, dan penyusutan pertama kalinya di Rusia dalam 6 tahun terakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, segmen Deep Insight akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.
Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Kembangan, penjualan, dan laba bersihnya itu paling penting lah. Dua, lihat juga cash flow-nya. Cash flow-nya itu lebih penting lagi daripada misalnya laba bersihnya. Lihat juga tingkat hutangnya dari perusahaan itu. Makin sedikit hutang yang dimiliki sama perusahaan, makin baik fundamentalnya. Keempat, mesti juga melihat return on equity. Nomor 5, lihat juga operating profit margin atau dalam bahasa Indonesia margin usaha. Kalau dari waktu ke waktu perusahaan menunjukkan margin usaha yang naik, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini menjalankan usahanya secara efisien dan bahkan perusahaan ini bisa menaikkan harga barang maupun jasa. Sama saya, Niko Omer, Anda menyaksikan IDX Channel. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota clearing saat jatuh tempo. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota clearing tertentu, anggota clearing lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita mulai segmen Deep Insight dari emiten sektor infrastruktur telekomunikasi. Di mana kemajuan teknologi mau tak mau membuat perusahaan di bidang teknologi seperti telekomunikasi harus mengikutinya. Salah satu hal yang akan diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi adalah sistem operasi teknologi generasi kelima atau 5G yang sudah mulai diuji cobakan oleh berbagai operator. Efeknya tak hanya mempengaruhi emiten-emiten operator saja, namun juga emiten-emiten yang bergerak di bidang penyewaan menara infrastruktur. Salah satu emiten menara mengatakan bahwa pihaknya sudah siap mendukung teknologi ini. Namun secara teknologi, di mana emiten menara belum mau membicarakan detailnya, terkait juga dengan pendapat dari sejumlah analis. Bina Arta Paramasuritas mengatakan hal ini bisa menjadi salah satu katalis positif bagi perusahaan-perusahaan menara secara jangka panjang karena pembaruan teknologi ini akan sangat berpengaruh kepada pendapatan perusahaan ke depannya. Mau tidak mau perusahaan telekomunikasi harus mewujudkan teknologi baru seperti 5G. Hal ini bisa menjadi berkah bagi perusahaan menara seperti Tebik karena perusahaan menara bisa mendapatkan efek domino yang positif dari teknologi ini. Apalagi sejumlah analis melihat saham Tebik sudah memperlihatkan technical downtrend, meski pada Juni beberapa investor nampaknya sudah melakukan persiapan untuk melakukan aksi beli. Bagaimana pergerakan saham Tebik dalam 6 bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Pergerakan saham Tebik mulai dari perdagangan Maret sampai dengan Agustus. Maret bergerak di 5.700, sempat menyentuh ke level 5.000 di Juli, kemudian di Agustus di 5.275. Dan secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir, pergerakan saham Tebik minus di 15,35%. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Tower bersama infrastruktur Grup TBK atau Tebik menyiapkan belanja modal sebesar 1 triliun rupiah untuk membangun sedikitnya 1.000 unit tower baru dan menambah 1.500 kolokasi di tahun ini. Hal itu sekaligus menguatkan komitmen perseroan bahwa untuk tahun buku 2018, Tebik akan fokus pada pengembangan organik ketimbang akuisisi tower milik perusahaan lain.
Selain itu, Helmi mengatakan perseroan juga akan menerbitkan global bond senilai 850 juta US dollar untuk keperluan akuisisi perusahaan lain. Sementara untuk kinerja tahun 2017 kemarin, Tebik mencatatkan tambahan pertumbuhan tower dan kolokasi sebanyak 3.000 unit, yang seluruhnya merupakan organik. Dia optimis potensi pertumbuhan untuk tahun ini masih terbuka lebar. Hal itu sejalan dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Helmi memastikan keseluruhan tower yang akan dibangun tahun ini berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebesar 83% pendapatan Tebik disumbangkan oleh kontrak dengan Telkomsel, Indosat, dan XL yang perkembangannya sangat pesat. Mereka tidak hanya melakukan modernisasi equipment, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Tersebut umumnya ini Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi tersebut umumnya disesuaikan dengan musim kering karena sumber tenaga listrik pabrik berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Juni 2018, produksi emiten mencapai 36.034 metrik ton, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yakni di 37.331 metrik ton. Setengah abad di Indonesia, Vale berharap dapat memperpanjang kontrak karya hingga 2045. Dan sebagai informasi, saat ini Inco memiliki 4 PLTA yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik ke pabrik produksi nikel. Rencananya tahun depan akan dilakukan perawatan pada salah satu PLTA Inco di Larona, sehingga akan ada satu lini yang tidak beroperasi. Selama 15 tahun terakhir, pabrik tambang nikel melakukan major shutdown di April atau setiap semester pertama, sehingga sudah bisa dipastikan produksi semester pertama cenderung lebih sedikit. Selain itu, meski dilakukan major shutdown di tahun sebelumnya, namun durasinya berbeda, sehingga angka produksinya pun berbeda antara tahun lalu dengan saat ini. Di mana Inco meyakini bahwa target produksi 2018 di 77.000 ton nikel mampu dicapai dan sesuai rencana. Meskipun ada major shutdown, dianggap bukan masalah dan tidak mencerminkan kinerja produksi pabrik. Sementara itu, Direktur Keuangan Inco Febriani Edi mengungkapkan akan ada penurunan produksi di tahun mendatang akibat major shutdown sekaligus perawatan PLTA di Larona selama 10 minggu. Selain itu, Vale Indonesia juga tengah mengkaji sumber alternatif energi lain sebagai penggerak pabrik, mengingat jika terdapat musim berkepanjangan menyebabkan ketidakpastian yang berdampak pada kinerja pabrik lantaran kurangnya aliran energi dari PLTA. Dan bagaimana pergerakan Inco dalam 6 bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, pergerakan saham Inco mulai dari Maret sampai dengan Agustus secara keseluruhan positif di 28,53%. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Vale Indonesia Tbk atau Inco bakal menginvestasikan 20% sahamnya lagi ke publik pada Oktober 2019. Langkah tersebut sesuai dengan kontrak karya amandemen yang sudah ditekan emiten tersebut dengan pemerintah Indonesia. Langkah tersebut telah dibicarakan dengan para pemangku kepentingan, sekaligus untuk menunjukkan bahwa Vale Indonesia memiliki kepastian meskipun kontrak karya tersebut bakal berakhir pada 2025. Niko menekankan bahwa dengan tanda tangan kontrak karya amandemen dengan pemerintah Indonesia, artinya Vale Indonesia telah sepakat dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya untuk menginvestasikan saham jadi 20% lagi sesuai kesepakatan yang disetujui. Inco juga membandingkan posisinya dengan PT Freeport, di mana sebelum saham Freeport diinvestasikan, mereka tidak menandatangani amandemen kontrak karya. Kedepan dalam waktu 2 kali 10 tahun atau 20 tahun perpanjangan kontrak, Vale masih bisa menyuplai nikel dengan produk yang akan dicapai. Untuk itu, selama menambang emiten produsen nikel tersebut terus berhati-hati. Sementara itu, Direktur Keuangan Inco Febriani Edi menjelaskan saat ini sekitar 60% saham dikuasai Vale.
20% oleh Sumitomo dan 20% merupakan milik publik atau pemerintah. Sesuai kontrak karya amandemen, Vale dan Sumitomo harus menginvestasikan 20% sahamnya, sehingga porsi saham publik tahun depan menjadi 40%. Febri menjelaskan dengan adanya investasi 20% di tahun depan, perusahaan berharap balance sheet Inco bertambah. Nantinya itu akan dimanfaatkan untuk sumber dana pembangunan smelter di Pomala dan mendukung kinerja pabrik di Sorowako. Di sumber addiction. Dan pemirsa, telah bersama kami segmen Deep Insight akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Di 5.893 berbalik ke arah di 0,20%. Antam tuh lagi sideways. Untuk pegas pada saat ini menurut saya lebih menarik untuk ditradingkan ya. Movers and Shakers. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah tengah menggodok berbagai upaya untuk menahan potensi limpahan impor ke dalam negeri akibat perang dagang. Salah satu caranya lewat strategi hambatan non-tarif atau non-tarif barrier. Cara ini sekaligus menekan impor dan menyehatkan neraca dagang yang defisit $1 miliar Amerika Serikat pada semester pertama 2018. Hal ini tentu berimbas pada impor bahan-bahan industri seperti baja maupun logam dan tentu mempengaruhi kinerja emiten-emiten logam seperti Krakatau Steel Tbk atau KRAS. Direktur Pemasaran KRAS Purwono Widodo mengatakan wacana non-tarif barrier untuk mengurangi impor justru menjadi sentimen positif bagi KRAS. Purwono mengatakan selama ini ada peningkatan impor baja dengan harga murah berupa baja paduan yang terindikasi circumvention sehingga terjadi persaingan dagang yang tidak sehat antara merusak harga pasar domestik. Menurutnya imbas dari kebijakan ini untuk KRAS akan membuat volume impor baja yang dijual KRAS akan berkurang dan diharapkan harga baja di pasar domestik akan kembali normal. Dan bagaimana KRAS pada 6 bulan perdagangan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham ini. Ya, dalam 6 bulan terakhir untuk pergerakan saham KRAS positif di 11,81%, meskipun di Agustus posisinya dibandingkan dengan Maret harganya jauh lebih rendah di 418. Kinerja PT Krakatau Steel Persero Tbk pada semester 1 2018 mencatatkan kemajuan yang signifikan. Persero mengalami peningkatan volume penjualan sebesar 24,44% menjadi 1,05 juta ton. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan pendapatan 34,75% menjadi 854,27 juta, yang berakibat pada peningkatan laba operasi sebesar 110,19% menjadi 9,34 juta US dollar. Direktur Utama Krakatau Steel Mas Wigrantoro Ros Setiadi mengatakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan pendapatan di semester 1 2018 ini adalah adanya peningkatan harga jual dari produk baja HRC atau Hot Roll Coil.
Ia menjelaskan harga jual HRC pada triwulan 1 2018 berada di kisaran 640 US dollar per ton. Namun di pertengahan tahun meningkat menjadi 740 US dollar per ton. Harga jual rata-rata HRC meningkat 12,52% year on year, menjadi 660 US dollar per ton dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, sebesar 587 US dollar per ton. Lebih rinci, produk HRC mengalami peningkatan volume penjualan 47,10%, dengan total penjualan sebesar 556.652 ton. CRC meningkat 9,71%, jumlah 288.608 ton. Dan long produk sebesar 4,27%, dengan total penjualan 141.824 ton. Sementara Direktur Pemasaran Purwono Widodo mengatakan bahwa perseroan terus memacu volume penjualan di tengah gempuran impor produk baja dan unfair trade yang sedang dihadapi saat ini. Triwulan 1 2018 telah terjadi peningkatan volume impor baja paduan dari China sebesar 59% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan impor tersebut hanya terjadi pada Indonesia, sementara pada negara ASEAN lainnya hal tersebut tidak terjadi. Berbagai sumber ada Action. Pemirsa, kinerja PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk atau SAME menunjukkan tren positif pada periode semester pertama tahun 2018, di mana pada 6 bulan pertama tahun ini SAME mencetak pertumbuhan pendapatan di 21,10% menjadi 447,68 miliar rupiah. Pada periode yang sama tahun lalu pendapatan SAME masih berada di 369,65 miliar rupiah. Beban pokok pendapatan SAME naik di 18,91% menjadi 236,54 miliar rupiah dari sebelumnya 168,92 miliar rupiah. Namun beban usaha Sarana Media Tama meningkat 26,64% menjadi 119,4 miliar rupiah dari beban usaha di periode yang sama tahun 2017 sebesar 94,28 miliar rupiah. Akibatnya pemilik rumah sakit Omni ini hanya berhasil mencatatkan pertumbuhan laba di semester 1 2018 sebesar 2,49% menjadi 47,73 miliar rupiah dari semester pertama tahun lalu di 1,15 miliar rupiah. Dan bagaimana pergerakan saham SANE ini dalam 6 bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, pergerakan dari saham SAME dalam 6 bulan terakhir dari Maret sampai dengan Agustus dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengelola jaringan rumah sakit Omni Hospital PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk terus berupaya bisa merealisasikan target pertumbuhan bisnis antara 22 sampai dengan 23% sampai dengan akhir tahun ini. Salah satunya adalah lewat pengerjaan proyek Rumah Sakit Anyar Omni Hospital Pekayon. Rumah sakit Omni yang keempat ini sedang dibangun dan sudah masuk tahap tutup atap atau topping off. Baru dibangun awal tahun, proses pengerjaan rumah sakit tipe B tersebut tergolong cepat. Menurut Hasan, pihaknya ingin pengerjaan proyek dikerjakan secara simultan untuk mempercepat pembangunan sehingga sudah bisa dioperasikan pada Agustus nanti. Proyek senilai 30 juta US dollar itu nantinya memang belum bakal memberi kontribusi pendapatan banyak ke kocek Sarana Media Tama. Meski masih kecil, namun kedepannya ia optimis rumah sakit keempat ini bakal mendapat respon positif di area Bekasi. Untuk itu, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa perusahaan, namun manajemen Omni tidak merinci identitas perusahaan tersebut. Setelah Pekayon, sejatinya Sarana Media Tama juga punya proyek sejenis di Balikpapan. Namun progres pengerjaan proyek ini masih belum ada titik terang. Terkait persoalan perizinan, Hasan tidak memerinci kapan persoalan tersebut bakal dituntaskan. Pihaknya tidak menutup pintu untuk terus ekspansi menambah rumah sakit baru, baik itu lewat pembelian lahan atau akuisisi rumah sakit. Untuk itu ia sudah menyiapkan nama perusahaan baru yakni PT Sentosa Indah Sejahtera. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan bursa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda terkait juga dengan saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainer dan top losers di penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam menghadapi aktivitas perdagangan di sesi kedua nantinya. Dan pemirsa, telah bersama kami, Adik Versus and Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.